Ini kentara. Ya, iya, Nusantara. Tapi Kak, kelihatan Kak. Ya baik, hari ini, malam ini kita akan melakukan review materi mengenai beberapa materi praktikum kita eh, di blok 3 ya. Nah, jadi yang pertama mungkin langsung saja karena teman-teman juga nanti mau belajar juga toh besok. Nah, jadi kita mulai dari cutaneous sensation. Nah, jadi dari teman-teman juga pasti sudah tahu kemarin apa itu cutaneous sensation. Jadi dari kata cutaneous, yang dimana berasal dari kata kutan yang berhubungan dengan kulit, kemudian sensasi. Nah, jadi eh, di sini kita mau tahu respon dari apa ya, respon tubuh terhadap rangsangan itu seperti apa. Nah, jadi di sini bisa teman-teman lihat untuk histologi kulit, teman-teman juga sudah dapatkan, saya tidak bahas. Nah, jadi mungkin kita langsung ke ini saja, apa-apa saja yang kira-kira atau memungkinkan masuk untuk besok. Nah, karena jujur tadi saya tidak terlalu lihat bagaimana soal yang di apa yang di preparasi tadi, tapi kalau saya tidak salah itu ada 50 soal, terus tentamen dan esai. Nah, jadi mungkin saya tidak panjang lebar untuk penjelasan hari ini, saya akan ke singkat-singkatnya saja. Kalaupun nanti ada yang kurang jelas atau ada yang kurang dimengerti, itu bisa chat saya kalau saya masih aktif ya. Oke. Nah, jadi di sini pertama-tama kita dari kulit dulu. Nah, di kulit itu ada 3 lapisan. Ada epidermis, dermis, dan eh, apa hipodermis. Nah, jadi untuk di epidermis itu ingat ya ada 5 stratum. Ingat kalau ditanya eh, ada berapa lapisan di epidermis itu jawabannya 5 stratum. Teman-teman sudah dapatkan toh ada yang stratum corneum, ada stratum lucidum, ada granulosum dan spinosum sama stratum basal. Nah, itu saja yang penting di lapisan kulit. Kalian ingat. Jadi kalau ditanya ada berapa lapisan kulit, ada 3. Terus kalau di epidermis dia ada 5 lapisan. Nah, dari ketiga lapisan ini yang paling apa ya, yang paling sensitif terhadap respon itu adalah dermis. Kenapa? Karena di dermis itu terdapat banyak ini apa reseptor. Saya kalau pakai PDF itu saya minta maaf Nadia karena saya enggak punya PPT, maksudnya saya enggak bikin. Soalnya saya dikabari untuk apa kasih tentarannya itu habis maghrib. Jadi saya enggak terlalu prepare. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi kita langsung ke jenis reseptor. Nah, untuk jenis-jenis reseptor yang adik-adik harus tahu, yang pertama itu ada mekanik, ada fisik, ada kimia, sama ada yang nyeri. Nah, di sini mungkin gimana ya saya cara jelasinnya. Nah, jadi pertama kita harus tahu apa itu rangsangan dan reseptor. Kalau rangsangan itu adalah perubahan yang terdeteksi oleh tubuh dan reseptor itu adalah neuron-neuron yang akan berespon terhadap rangsangan tersebut. Nah, di fisik itu ada beberapa reseptor. Nah, kalau ditanya reseptor apa yang peka terhadap sentuhan itu namanya corpus Meissner. Ingat ini ya, corpus Meissner. Nah, kalau dia tekanan, dia itu corpus Pacini.
Nah, jadi di korpus Pacini dia juga itu merangsang ini apa atau dapat eh, peka terhadap adanya getaran seperti itu. Fisik juga itu terdapat reseptor yang namanya prosioceptor. Nah, apa itu prosioceptor? Dia itu sebuah reseptor yang peka terhadap perubahan posisi. Nah, ini. Oke. Nah, kemudian kalau di temperatur, dia itu ada dua, ada yang Ruffini sama ada yang Krause. Kalau dia panas, dia Ruffini, kalau dia Krause, dia dingin. Nah, terus kalau visual, dia itu fotoreseptor, kemudian kalau dia auditoris, dia udara. Nah, kemudian eh, selanjutnya di kimia, kalau dia membau, dia olfaktorius, kemudian kalau dia pengecapan, dia gustatorius. Nah, kemudian kalau kita sudah belajar kemarin di sistem kardiovaskular kan, nah kalau misalnya kalau misalnya ada perubahan kimia di dalam darah seperti O2, CO2 dan eh, dalam darah itu yang berfungsi adalah kemoreseptor. Dek, kalau misalnya suara kurang jelas langsung potong saja. Nah, kemudian untuk perubahan konsentrasi zat larut itu osmoreseptor, kemudian di fisik. Nah, di sini yang kalian perlu ingat saja, saya tekankan saja yang perlu kalian ingat. Nah, ini kalau saya bahas agak panjang pembahasan malam ini. Nah, jadi kalau ditanya reseptor yang peka atau merangsang terhadap nyeri, itu jawabannya ini free nerve ending. Ya, free nerve ending. Nah, kemudian eh itu aja sih yang kalian penting hafal. Tapi kalau misalnya kalian mau hafal ini lebih bagus lagi. Tapi yang saya sebutkan tadi itu yang penting kalian hafal. Nah, di sini ada gambar yang lebih jelas kah? Udah ada. Nah, eh, nah selanjutnya bisa dilihat dari letak-letak reseptor. Nah, jadi kan tadi saya sudah bilang kulit itu terdiri dari tiga lapisan. Nah, ada yang epidermis, kemudian dermis, dan subkutan. Nah, eh, kalau saya tanya, teman-teman, kalau ada yang masih ingat langsung open mic saja. Kalau misalnya eh, reseptor yang terletak paling profunda itu apa? Sini Kak. Oke, ingat ya. Jadi sudah betul. Jadi kalau dia reseptor yang paling profunda atau yang paling dalam itu dia corpus Pacini. Nah, kalau dia apa yang paling superficial itu apa? Ending Kak. Ending Kak. Oke, jadi kalau saya tanya yang paling superficial itu free nerve ending. Oke, jangan terbalik. Jadi kalau dia paling paling superficial, dia itu free nerve ending. Kalau dia apa paling profunda dia itu corpus Pacini. Nah, terus kalau saya tanya apa apa ya reseptor yang dia eh, apa mendeteksi pergerakan, maksudnya kayak dia yang berespon terhadap eh, pergerakan dari kontak awal suatu benda begitu. Jadi kayak dia yang pertama kali berespon begitu. Apa? Ada yang tahu? Corpus Meissner Kak atau free ending? Meissner Kak. Jadi kalau saya oke, jadi kalau saya tanya reseptor yang mendeteksi adanya pergerakan sebagai kontak awal atau dia yang merespon pertama kali kalau ada gesekan benda itu hair and root. Oke, sini ini hair and root. Oke, yang ini ya. Kenapa? Karena ini kan di kulit itu ada reseptor
yang namanya folikel-folikel rambut. Nah, jadi kalau misalnya kita mengalami suatu apa ya, suatu gesekan itu yang pertama kali akan berespon itu adalah ini folikel-folikel rambut yang dimana apa kita bisa lihat di gambar ini kan folikel-folikel rambutnya. Nah, ini yang rootnya begitu. Jadi akar. Oke, sudah jelas. Jadi kalau saya tanya, reseptor yang mendeteksi pergerakan kontak awal itu jawabannya hair and root atau bisa hair root plexus. Oke, lanjut. Apa lagi ya? Oke, masuk di sini saja dulu. Nah, kemudian di sini ada jalur atau jarak sensoris dari ini Chutney sensation yang dikenal dengan PCLMS dan ALMS. Nah, yang pertama itu ada PCLMS atau posterior column lemniscus medial system. Nah, apa yang kalian perlu anu di sini, Dek? Ini jenis sinyalnya. Punya hafal ini ya, jenis sinyal. Jangan sampai terbalik jenis sinyal ALM dan PCLMS. Jadi kalau jenis sinyal yaitu posisi, kemudian sentuhan halus, tekanan dan getaran. Pokoknya hafal. Nah, ini juga saya tidak perlu jelaskan bagaimana-bagaimananya karena terlalu lama. Kalian ada banyak praktikum ini. Nah, jadi intinya dia apa di PCLMS itu dia itu akan ini menjalarkan sinyal ke kolumna dorsalis medulla spinalis. Ya. Ya, sorry deh, saya minum tadi. Aduh. Nah, jadi apa yang kalian perlu tahu di sini? Jadi yang pertama itu sinyal dia itu akan menjalarkan eh, apa PCLMS ini dia itu akan menerima sinyal-sinyal yang seperti disebutkan tadi, misalnya dia posisi sentuhan, kemudian tekanan dan getaran. Nah, dia itu akan mengantarkan sinyal tersebut ke dalam kolumna dorsalis medulla spinalis. Nah, kemudian selanjutnya dia akan bersinaps pada nukleus gracilis dan nukleus cuneatus. Nah, kemudian selanjutnya dia itu akan menyilang ke sisi berlawanan, kemudian akan naik melalui lemniscus medialis, kemudian setelah itu dia akan menuju ke talamus. Nah, kemudian di talamus itu ada eh, apa ya daerah penyiaran yang dikenal sebagai kompleks ventrobasal. Nah, jadi setelah dari talamus ini dia itu akan apa, menuju ke area somatosensorik. Nah, jadi intinya di sini yang perlu kalian tahu di order neuron pada PCLMS itu ada tiga. Ya, ingat ada tiga. Jadi kalau ditanya besok ada berapa order neuron, itu ada tiga. Ini first, kemudian second, kemudian di third. Nah, kemudian kalau ditanya apa lagi ya? Order apa? Neuron order 2 dan neuron order 3 itu akan tidak begini. Misalnya toh kalau saya tanya order neuron order 2 itu bersinaps dengan order neuron 3 itu, ada yang tahu dia di mana?
Nah, jadi kan kalau dia kalau dia order apa ya? Gimana sih cara bahasakan ini ya? Jadi pokoknya toh sinyal pertama kali sinyal bersinaps itu, ingat, pertama kali sinyal bersinaps itu di nukleus cuneatus sama nukleus gracilis. Ini, nukleus cuneatus sama nukleus gracilis. Itu mereka pertama kali bersinaps. Oke. Kemudian akan naik ke ini, akan naik ke second order neuron. Nah, kemudian di second order neuron dan third order neuron dia itu akan bersinaps. Nah, kalau ditanya yang di mana second order neuron dan third order neuron itu bersinaps atau bertemu, dia di ventral posterior nucleus. Ingat, ventral posterior nucleus. Oke, saya ulang ya. Mungkin pusing pusing bahasaku, akan memusingkan. Oke, jadi saya akan membuat lebih sederhana. Nah, jadi kalau misalnya kan kalau saya tanya ada berapa order neuron di PCLMS, itu ada 3. Yang pertama di first order neuron. Kalau saya tanya order neuron 1 akan bersinaps dengan order neuron 2 di mana dia di nukleus gracilis dan nukleus cuneatus. Oke. Jadi ini sama ini dia itu bertemu di sini. Nah, selanjutnya ini sama ini dia itu bertemu di ini sama ini dia itu bertemu di sini. Jadi bersinaps first and second dia bersinaps di sini, terus second and third dia bersinaps di ventral posterior nucleus. Oke, jelas? Oke, lanjut. Nah, kemudian selanjutnya kita di apa ini? Lagi nih namanya ya ALS, antara lateral system. Nah, ingat, ingat ini ingat. Jangan sampai terbalik jenis sinyalnya. Nah, untuk ALS ini sendiri bisa teman-teman lihat hampir sama dengan ini ya, hampir sama dengan apa ALS penjalarannya. Cuma lebih ke jenis selnya yang jenis sinyalnya yang berbeda. Oke. Terus nah, di sini apa yang khas yang perlu kalian tahu? Mana ini kenapakah lari-lari? Nah, kalau di antara lateral system, kalau saya tanya di mana dia akan eh, eh, menyilang, maksudnya pada antara lateral system ini jarak sensoriknya dia itu menyilang tepat pada komisura anterior, ingat komisura anterior dan lateral, oke? Nah, ini jadi baca di sini saja. Nah, dia itu menjalankan sinyal melalui serabut-serabut anterolateral, kemudian dia akan menyilang tepat pada komisura anterior dan lateral sisi berlawanan. Nah, kemudian dia akan naik ke ini. Kemudian menuju ke korteks cerebral. Oke, itu sih yang eh, yang kalian perlu ingat saja di ALS itu, saya ulangi, dia tetap ada 3 order neuron seperti PCLMS. Nah, kemudian dia itu sinyalnya atau jarasnya dia itu akan menyilang tepat pada komisura anterior dan lateral. Jadi dia itu jauh lebih eh, apa ya? Jauh lebih cepat proses anunya, jalur jarasnya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke
yang perlu-perlu saja, yang perlu saja saya jelaskan. Kalau itu pun kalau misalnya kalian ada yang kurang jelas nanti ditanyakan. Nah, ini kita masuk di ini. Ini kayaknya juga saya tidak tahu ini ada masuk atau tidak, tapi semenjak saya di file ini apa sering sering masuk kalau di iya pernah masuk di soal tahun lalu itu masuk di Cutaneous sensation sama di suhu basal. Nah, jadi eh, teman-teman juga sudah tahu ini toh, tidak perlu saya jelaskan bagaimana-bagaimananya. Jadi kalau misalnya kita ditanya respon tubuh terhadap pajanan dingin, yang pertama temperatur lingkungan turun, kemudian kalau dia dingin tadi, nah reseptor yang berfungsi itu adalah korpus Krause. Terus dia akan mengantarkan ke hipotalamus, kemudian respon akan meningkatkan suhu tubuh dengan ini. Ingat vasokonstriksi, merinding, sama dia peningkatan produksi panas dengan kontraksi tonus otot. Oke, kalau dia panas, dia itu otomatis suhu lingkungannya itu akan naik. Nah, kemudian kalau misalnya ada panas, maka ada reseptor. Apa reseptornya? Dia korpus Ruffini. Korpus Ruffini atau reseptornya ini dia akan mengantarkan sinyal ke hipotalamus dan hipotalamus dia akan melakukan mekanisme dengan cara vasodilatasi, kemudian berkeringat dan penurunan tonus otot. Oke, cepat-cepat saja. Nah, masuk ke ini interpretasi hasil. Yang di two point discrimination yang kalian ingat apa ya? Ini saja kalian ingat yang paling besar dan yang paling kecil itu apa? Kalau dia yang paling kecil dia di lidah, kalau dia yang paling besar dia itu di punggung. Oke, saja. Tapi bukan berarti apa yang saya bilang ini maksudnya fix masuk betulan nah, karena saya tadi tidak perhatikan sekali soal karena yang buat soal itu kakak SDOS 2020. Oke. Maksudnya kakak asdos yang susun terus diperiksa sama dokter gitu. Nah, ini nah besok besok itu saya tidak tahu ada alat masuk atau tidak. Jadi pokoknya kalian ini saja apa? Ingat-ingat saja alat dan bahan yang dipakai kemarin. Ingat nah yang dipakai itu ada maksudnya kenali begitu alatnya. Jadi ada cap untuk pemetaan kulit, ada jarum, ada ini bulu hijau, kemudian ada mistar, ada batang metal. Atau bisa metal rod. Oke, kalian tahu juga gambarnya metal rod toh? Maksudnya bentukannya metal rod kayak gimana? Pokoknya kalian kenali bentuknya ini. Jaga-jaga siapa tadi yang masuk besok. Nah, kemudian interpretasi hasil di sentuhan. Nah, di interpretasi hasil di sentuhan itu eh ini. Nah, iya. Nah, jadi kita itu kan lakukan anu toh mendeteksi adanya sentuhan atau tidak dengan melakukan pencapan di tangan kita menggunakan stempel. Nah, kemudian itu untuk menguji ini apa sensitivitas eh, kulit terhadap rangsangan yang diberikan. Nah, kemudian kalau dia temperatur, ya perlu saya jelaskan bagaimana untuk interpretasinya, dia itu akan jauh lebih banyak ditemukan ini apa normalnya itu corpus Krause itu akan jauh lebih banyak daripada Ruffini. Hal ini untuk mencegah keadaan hipotermi yang mengakibatkan kematian. Oke, jadi akan terasa lebih eh, banyak korpus Krause-nya. Nah, untuk pengaturan suhu tubuh itu di hipotalamus, kemudian normalnya itu dia ini suhunya.
Oke, kalau dia intensitas sensasi semakin ke distal, dia itu akan semakin berkurang. Kemudian dia itu terutama dingin pada artikulatio cubiti. Nah, kemudian diadaptasi suhu, di mana jari kedua dia itu akan lebih panas ketimbang jari pertama. Karena jari pertama dia itu sudah beradaptasi. Kemudian sensitivitas dari daerah yang berambut dan tidak berambut, yang di daerah dorsal atau bagian bawah, dia itu akan merasakan sensasi sentuhan lebih besar daripada ventral. Hal ini dikarenakan eh, banyak folikel-folikel rambut yang terdapat di bagian dorsal. Nah, jadi tahu juga bedakan tuh yang mana ventral. Ini ventral, ini dorsal. Nah, kenapa di sini yang lebih terasa? Karena banyak folikel-folikel rambut. Jadi mana saya sebutkan tadi, kalau dia reseptor yang paling pertama untuk mendeteksi adanya pergerakan benda atau gesekan dari benda itu adalah folikel-folikel rambut atau hair eh, hair and root atau hair root plexus. Nah, ini two point discrimination. Yang paling kecil itu lidah, yang paling besar itu punggung. Oke, kita tidak terlalu bahas bagaimana ya. Sudah lewat 45. Oke, dari sini ada pertanyaan untuk Cutaneus. Kalau tidak ada, kita bisa lanjut. Praktikum selanjutnya. Eh, jelas jika atau ada yang mau ditanyakan? Tanya Mime Mande. Tapi Kak, Iya, kenapa? tadi Kak yang di lapisan superficial apa yang ditemukan Kak? Kenapa? Yang pada kulit superficial. Oh, reseptor. Iya Kak. Jadi kalau dia yang paling apa ya? Apa yang saya tadi bilang kah? Nah, kalau misalnya di lapisan yang paling superficial ada terdapat reseptor. Nah, reseptornya itu disebut dengan free nerve ending. Jadi kalau ada pertanyaan reseptor yang paling superficial itu dia free nerve ending. Kalau dia profunda, dia corpus Pacini. Terus kalau dia apa? Kalau dia yang paling pertama kali berespon atau dia sensitif sama pergerakan kontak awal benda, itu dia ini tadi plexus hair root atau folikel rambut atau bisa juga jawab hair and root. Oke, Baik Kak, terima kasih. oke. Terus itu juga nah yang saya tekankan lagi dia hafal jenis sinyal yang di PCLMS sama ALS. Oke, masih ada, Dek? Tanyakan memang. Karena sudah tidak ada inhal. Oke, kalau sudah tidak ada, kita bisa berpindah. Potong, potong saja, tidak usah raise hand. Potong saja. Apa praktikum kedua? CPT. CPT. Maaf, mohon maaf, Nadek. Saya tidak buat PPT. Aduh, CPT. Oke, jadi Corporate charters itu apa sih? Oh, yang dibahas sistem kardiovaskular ya. Oke, kita balap nah. Mau malam, kalian juga mau belajar pasti. Pokoknya yang saya sebutkan tadi pelajari deh. Tapi bukan berarti dia masuk. Oke. Tapi saya punya feeling itu masuk. Pelajari saja. Aduh. Oke. Nah, jadi di kardiovaskular, mungkin saya bahas langsung dengan Harvard ya. Jadi kita bahas CPT, kita bahas juga Harvard sama Cooper. Biar lebih cepat. Nah, kita bahas dulu sistem kardiovaskular karena sistem kardiovaskular ini akan ada hubungannya dengan Harvard, kemudian juga CPT, jadi bisa kena sebenarnya. Oke, jadi yang pertama ini anatomi jantung, tidak kayaknya tidak terlalu gini besok. Oke.
Saya sudah pernah jelaskan toh bagaimana aliran darah, kemudian anatominya, katupnya. Nah, sirkulasi darah, ingat dia itu ada 3. Ada yang sistemik, ada yang pulmonal, sama ada yang koroner. Oke? Tidak perlu sih jelaskan ini, kalian sudah tahu sih pasti. Pokoknya toh kalau dia sirkulasi sistemik dan pulmonal, dia itu ini sirkulasi yang dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh akan menuju ke jantung kembali. Itu ya. Kalau dia sistemik sama pulmonal. Pokoknya ini kalian saja baca. Nggak usah jelaskan. Panjang sekali lagi. Nah, terus kedua itu ada sirkulasi koroner. Jadi sirkulasi sistemik sama sirkulasi pulmoner itu dia satu kesatuan. Nah, kenapa ada sirkulasi koroner? Karena ini, nah perhatikan ini, ada katanya. Nah, jadi kenapa ada sirkulasi koroner? Karena jantung itu kan dia fungsinya memumpah darah ke seluruh tubuh. Nah, tapi ternyata jantung itu ini apa? Dia juga butuh nutrisi. Nah, makanya dia punya sirkulasinya sendiri. Karena kenapa? Karena otot itu dia termasuk kan otot itu termasuk apa? Jantung itu kan termasuk otot. Nah, jadi untuk melakukan fungsinya dia itu membutuhkan nutrisi. Nah, kemudian kan di jantung itu ada miokardium yang lapisan otot paling tebal. Nah, jadi dia itu membutuhkan nutrisi untuk berkontraksi. Oke, jadi simple. Ini tidak terlalu jin. Nah, ini Dade cardiac cycle, siklus jantung, hafal. Hafalnya ini tuh Dek, apa nih kayak kalau kalian sudah paham eh, siklus dari aliran darah dari jantung sampai ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke kemudian menuju ke jantung, kemudian masuk ke paru-paru, kemudian ke jantung lagi, baru ke seluruh tubuh. Pokoknya kalau kalian sudah paham itu konsepnya, cardiac cycle ini tidak usah kalian hafal. Kalian sudah mengerti konsepnya. Jadi kalau dia sistol, dia itu pasti kontraksi atrium. Kalau dia kontraksi atrium, pasti valva AV-nya itu akan terbuka. Valva AV itu ada yang katup apa itu valva atrioventrikular. Nah, valva atrioventrikular itu kan dia pintu antara atrium sama ventrikular. Ada yang dexter sama sinister. Terus ada yang katup kemudian selanjutnya itu atriumnya itu dia akan menjeksikan darah ke ventrikel. Nah, jadi kan terbuka mini valvanya. Nah, jadi darah dari atrium dia akan menuju ke ventrikel. Habis itu terjadi sistol atrium, maksudnya akhir dari sistol atrium. Di mana katup AV-nya itu dia akan tertutup. Oke, kemudian dia sistol ventrikel, di mana peningkatan tekanan di ventrikel, kemudian tertutup nih katup AV-nya, tapi terbuka nih lagi katup semilunarnya. Oke, katup semilunar itu valva aorta sama valva truncus pulmonalis. Kalau dia valva atrioventrikular dia itu apa katup bikuspidalis sama bikuspidalis atau metalis sama trikuspidalis. Oke, sudah dapat nih di anatomi. Nah, kemudian ini ejeksi ventrikel dia akan mengalirkan darah ke valva truncipulmonalis. Oke, jadi di sistol ventrikel terbuka nih katupnya. Kalau dia diejeksi, dia akan membawa, maksudnya kan sudah terbuka ini. Nah, ejeksi ventrikel itu dia yang mengalirkan atau di fase ini darah itu mengalir ke sini. Nah, kemudian AV-nya tekanan ventrikel turun, kemudian terjadi diastole ventrikel di mana penutupan katup semilunar dan valva AV, kemudian tekanan atrium tinggi dan tekanan atriumnya tinggi, kemudian terjadi siklus jantung kembali begitu. Jadi apa siklus jantungnya itu begini, maksudnya siklusnya memang seperti ini. Jadi tidak akan pernah berhenti sampai jantung berhenti memompa darah alias sudah tidak berfungsi jantungnya. Nah, kemudian di cardiac output yang kalian ini saya tidak perlu jelaskan, kalian pelajari saya nanti. Intinya yang kalian pahami apa itu cardiac output,
rumus dari cardiac output. Oke? Itu sih. Nah, jadi cardiac output itu kan dia ada frekuensi denyut jantung sama volume kuncup, atau cardiac output itu didapat dari heart rate dikali stroke volume. Nah, kalian baca saja nanti. Itu saja yang kalian perlu tahu, apa itu cardiac output sama rumusnya. Tapi pelajari saja, nah. Lebih baik pelajari lagi. Nah, ini bunyi jantung. Jangan sampai terbalik, mana loop, mana dup. Loop, dia itu bunyi jantung 1, dia penutupan katup AV. Oke? Kalau dia dup, dia penutupan katup semilunaris. Jangan kebalik. Jadi, katup AV, kalau dia tertutup, dia bunyinya loop sebagai jantung pertama. Kalau katup semilunaris, dia itu bunyi jantung kedua. Bunyinya dup. Jadi, loop, dup, loop, dup. Oke? Nah, kalau dia katup atrioventrikular, dia tadi mitralis sama tricuspinalis, oke? Kalau dia bunyi jantung ketiga, itu patologis. Jadi ada gangguan di fungsi ventrikelnya, sama kalau misalnya juga ada bunyi jantung keempat yang terdengar di apex pada saat diastolik lanjutan, itu juga dia patologis, oke? Jangan sampai terbalik loop sama dup. Nah, ini sekedar gambaran saja. Kalau misalnya kalian nanti dapat pemeriksaan toraks, ini titik-titiknya. Ini apex. Di sini bisa kalian meraba ictus cordis atau tidak. Oke, terlalu jauh kalau mau saya bahas itu. Nah, kemudian pusat pengaturan kardiovaskular, ingat, dia di medula oblongata. Oke, ingat, pusat kardiovaskular di medula oblongata. Nah, apa yang terjadi di medula oblongata, atau mekanisme apa atau pengaturan apa yang terjadi di medula oblongata? Nah, dia itu mengatur simpatik dan parasimpatik, atau mengatur inervasi dari simpatik dan parasimpatik. Nah, kalau saya tanya apa perbedaan simpatik dan parasimpatik, ingat saja yang khas pada apa simpatik dan parasimpatik yang kalian ingat itu, pokoknya kalau dia simpatik, dia itu sifatnya meningkatkan. Kalau dia parasimpatik, dia menurunkan. Maksudnya, kalau dia di simpatik, dia itu akan meningkatkan tingkat spontanitas SA0. Kemudian ini SA0 ini kelistrikan jantung. Nah, kita belum masuk, nanti di EKG baru kita bahas. Jadi intinya kalian tahu saja itu dia, kalau dia simpatik, dia akan meningkatkan tingkat depolarisasi di SA0 sama AV0. Kemudian dia meningkatkan frekuensi denyut jantung atau heart rate. Kemudian dia meningkatkan stroke volume. Kemudian dia meningkatkan kontraktilitas atrium dan ventrikel. Jadi singkatnya, kalau kalian mau ingat, jadi kan dia meningkat stroke volume-nya. Dia juga meningkat heart rate-nya. Nah, heart rate, kalau dia ketemu sama stroke volume, dia sama-sama meningkat, berarti terjadi peningkatan cardiac output. Karena cardiac output tadi didapatkan dari heart rate sama stroke volume. Jadi kalau kalian mau singkat, bilang saja terjadi peningkatan cardiac output sama peningkatan depolarisasi SA0 dan AV0, kemudian kontraktilitasnya itu meningkat. Nah, kemudian kalau dia parasimpatik, dia itu akan menurunkan. Oke, dia menurunkan heart rate, menurunkan cardiac output lah, menurunkan depolarisasi SA0. Oke, mengerti? Jadi saya ulang, kalau dia pusat kardiovaskular, dia itu pusatnya oblongata. Apa mekanismenya? Dia mengontrol inervasi dari simpatik dan parasimpatik. Simpatik dia sifatnya selalu meningkatkan. Parasimpatik dia menurunkan. Oke? Nah, kita masuk ke tekanan darah. Jadi tekanan darah adalah saat darah memberikan tekanan pada dinding pembuluh darah ketika jantung itu memompa. Nah, kalian harus tahu perbedaan sistolik sama diastolik. Oke, kalau dia sistolik, ingat, dia bunyi sistolik gitu, dia Korotkov 1, ingat, ini ingat. Terus kalau dia diastolik, dia itu Korotkov 5.
Jadi sistolik itu tekanan tertinggi di aorta dan arteri ketika kontraksi ventrikal kiri. Jadi maksudnya itu sistolik itu adalah kondisi ketika jantung itu membawa darah ke seluruh tubuh begitu. Nah, kalau dia diastolik, dia itu kondisinya dia relaksasi atau sudah tidak ada aliran darah, bukan aliran darah, sudah tidak ada ya, kayak dia berelaksasi. Jadi kayak ceritanya sistolik itu dia kontraksi, kalau dia diastolik dia relaksasi, oke? Dimana dia itu tekanan terendah. Bukan berarti darahnya tidak ada, tapi maksudnya tekanannya itu jauh lebih kecil atau jauh lebih rendah dibanding dengan sistolik, oke? DJ, kok hilang? Nah ini, ingat ini ya, klasifikasi tekanan darah. Saya tidak bisa menjelaskan, kalian ingat saja, hafalkan klasifikasi tekanan darah sama target tekanan darah. Simpelnya, kalau kalian mau hafal di blood pressure goals atau tujuan atau target dari tekanan darah, ini ingat saja, pokoknya dia itu harus di bawah 140/90, kecuali dia tua. Maksudnya dia lebih dari 60 tahun, dia itu agak lebih tinggi sedikit anunya lah nilainya. Jadi kalau dia kurang dari 60, kemudian dia CKD, diabetes, targetnya itu 140, yang beda sendiri itu dia 60. Kenapa? Karena memang usia itu dia mempengaruhi tekanan darah, di mana kalau dia tua, dia pasti membutuhkan jauh lebih banyak atau ya, jadi dia itu akan lebih banyak berkontraksi vaskulernya untuk memenuhi nutrisi pada sel-sel yang ada dalam tubuh. Jadi semakin tua orang semakin ini berpengaruh terhadap tekanan darah. Nah, RAA sistem, ingat ini RAA sistem. Jadi RAA sistem itu adalah pengaturan tekanan darah yang dilakukan oleh hormon. Nah, RAA sistem itu kita kenal sebagai hormon pengatur tekanan darah. Nah, jadi apa yang perlu kita pahami di sini? Jadi di dalam regulasi ini nanti akan ada peningkatan aldosteron. Nah, peningkatan aldosteron ini dia itu yang akan meregulasi agar tekanan darah itu kembali ke normal. Jadi apa? Kalau ditanya apa fungsi dari aldosteron, dia itu fungsinya untuk menjaga volume darah, kemudian tekanan darah, kemudian komposisi kimia di dalam darah. Tidak usah kalian hafal sekalian A+, K+, H+. Tapi penting sih nanti juga, ya penting-penting. Tapi kalau simpelnya kan, saya tidak tahu berapa detik itu. Kalau kalian sudah bilang komposisi kimia di dalam darah juga sudah betul. Kalau kalian sebutkan ini, jauh lebih bagus. Tapi saya tidak suka yang ribet-ribet. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ada mekanisme di mana orang itu akan mengalami gangguan tekanan, pastinya mengalami perubahan tekanan darah. Apa yang menginduksi yang pertama itu kalau orang dehidrasi, kalau orang kekurangan Na+, oke, kalau dia juga hemoragik, dia itu juga akan ini merespon atau menurunkan tekanan darah. Kalau misalnya menurunkan volume darah. Kalau misalnya sedikit volume di dalam darah, itu pasti tekanan darahnya juga turun. Nah, apa mekanisme yang terjadi dalam tubuh ketika tekanan darahnya turun? Nah, ini ingat. Jadi ketika tekanan darah turun, ada mekanisme dari organ yang berfungsi sebagai homeostasis. Jadi di dalam tubuh kita, nah kita kan sudah belajar tentang homeostasis. Nah di dalam tubuh kita itu ada yang namanya ginjal. Nah ginjal ini dia itu merupakan salah satu organ homeostasis, oke? Dia fungsinya ginjal itu dia untuk meregulasi atau tetap menyeimbangkan keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Tapi bukan itu yang terlalu mau kita bahas. Jadi intinya kalau misalnya orang mengalami penurunan tekanan darah, maka ginjal
ada struktur yang namanya sel juxtaglomerular. Nah, sel juxtaglomerular dia itu akan produksi peningkatan renin. Peningkatan renin, liver, hati, oke, adanya renin sama angiotensinogen dia akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1, oke. Jadi kalau ditanya renin dia akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1 karena liver angiotensinogen tanpa adanya renin dia juga tidak akan menghasilkan angiotensin 1, oke. Jadi angiotensin 1 dia berubah menjadi angiotensin 2 melalui enzim yang ada di hati. Melalui enzim yang ada di pulmo. Apa itu ACE, angiotensin converting enzyme. Nah, ketika dia sudah menghasilkan angiotensin 2, dia itu akan melalui dua mekanisme. Oke, ada yang dia langsung ke angiotensin 2, dia itu langsung ke vasokonstriksi arteriol atau dia langsung meningkatkan vasokonstriksi dari arteri, kemudian dia juga ada mekanisme di mana dia akan menuju ke medula korteks adrenal. Nah, di korteks adrenal dia itu akan meningkatkan aldosteron. Nah, tadi di korteks adrenal dia itu juga akan terjadi peningkatan K+ di cairan ekstraselulernya. Jadi pada saat angiotensin 2 ini dia masuk ke adrenal cortex, maka juga akan terjadi peningkatan K+ di cairan ekstraseluler, kemudian akan meningkatkan aldosteron, kemudian dia masuk ke Na+, kemudian dia masuk ke ginjal. Nah, di ginjal dia itu akan meningkatkan Na+, kemudian reabsorpsi air, kemudian dia akan meningkatkan sekresi K+ dan H+ ke urin, di mana terjadi peningkatan volume darah, kemudian volume darahnya itu kembali menjadi normal. Oke. Dan terjadi juga ini kembali vasokonstriksi dari arteriol lainnya. Nah, ini juga kalau ditanya epinefrin dan hormon epinefrin itu dia dihasilkan oleh apa? Nah, dia itu dihasilkan oleh medula adrenal. Oke. Nah, terus kalau dia antidiuretik hormon itu diproduksi di hipotalamus, pengeluarannya di hipofisis posterior. Oke. Itu yang penting. Tapi baca-baca saja ini. Banyak saya balap saja. Oke, saya balap. Nah, jadi regulasi sistem saraf dalam pengaturan tekanan darah. Nah, intinya dia itu ada dua, ada yang baroreseptor sama kemoreseptor. Kalau dia baroreseptor, ingat banyak sekali yang terbalik-balik di post-testnya kemarin. Kalau dia baroreseptor, dia itu jangka pendek untuk mengatur tekanan darah, oke? Jangka pendek untuk mengatur tekanan darah. Nah, terus ingat ini letaknya. Dia di sinus karotikus sama arcus aorta. Oke. Terus kalau dia kemoreseptor, ingat itu saja yang mau saya tekankan saya balap. Nah, kemoreseptor dia itu yang memantau komposisi kimia. Jadi kalau ditanya perbedaan kemoreseptor sama baroreseptor, kalau baroreseptor dia mekanisme jangka pendek untuk mengatur tekanan darah, kalau dia kemoreseptor dia itu untuk memantau komposisi kimia di dalam darah. Oke. Nah, kalau dia refleks baroreseptor bisa dilihat hampir sama yang tadi. Jadi kalau misalnya orang hipotensi ataupun juga hipertensi, nah itu akan ada mekanismenya. Kalau dia hipotensi, dia itu akan menurunkan tekanan darah. Kemudian baroreseptornya dia menurun. Kemudian ada dua mekanisme yang dimana terjadi ini peningkatan cardiac output sama vasokonstriksi dan terjadi peningkatan tekanan darah dan kembali ke homeostasis. Nah, kalau di regangan baroreseptor itu dia di pusat kardiovaskular. Nah, tadi kan kalau dia simpatis, dia itu akan meningkatkan rata-rata dia meningkatkan. Nah, jadi kalau misalnya
orang hipotensi, dia itu tekanan darahnya turun, kemudian regangan baroreseptornya turun. Nah, dia itu akan dibawa ke pusat kardiovaskuler, tepatnya di medula oblongata. Nah, di medula oblongata, kan tadi medula oblongata itu dia fungsinya untuk mengontrol inervasi dari persarapan simpatis dan parasimpatis. Nah, di sini simpatisnya yang bekerja. Apa mekanisme yang dibuat, dia itu akan meningkatkan cardiac output yang saya bilang tadi, kemudian tekanan darahnya. Kemudian di medula adrenal, norepinefrin, peningkatan di norepinefrinnya. Nah, norepinefrin, dia itu yang membuat vasokonstriksi. Sebaliknya, kalau dia epinefrin, dia yang membuat vasodilatasi. Terus kalau dia penurunan parasimpatis, dia yang ya, kalau dia parasimpatis, atau parasimpatisnya meningkat, maka terjadi peningkatan penurunan cardiac output, tekanan darahnya turun, kemudian kembali ke normal. Oke, Rich. Nah, kemudian kita sampai misalkan selesai sebelum jam 10, oke? Nah, kalau ini saya kurang tahu masuk atau tidak, tapi kalian baca-baca saja, oke? Kalian baca-baca saja. Yang penting-penting itu yang sering-sering disebut yang norepinefrin, dia itu termasuk di vasokonstriksi atau di vasodilatasi. Nah, kalian ada saja, hafal-hafal saja ini. Apa kan ini kemoreseptor toh. Nah, di kemoreseptor tadi itu kan dia mendeteksi komponen kimia. Nah, hafal saja ini. Apa yang di vasokonstriksi, apa yang di vasodilatasi. Terus yang paling sering itu epinefrin, norepinefrin, terus apa lagi di yang vasopresin, angiotensin 2, oke, itu. Nggak usah, kalau yang jarang-jarang disebut, jarang-jarang kalian dengar, nggak usah kalian hafal. Tapi yang epinefrin, angiotensin itu hafal-hafal. Nah, terus kalau di Harvard eh, apa tes sama di Cooper tes, nah kan nggak jauh berbeda gitu. Jadi saya langsung bahas juga. Nah, jadi CPT dulu deh, biar ini mana CPT kah? Nah, ini blood pressure kan. Oke, jadi ini saja dari sini. Nah, memang di praktikum ini kita tidak lakukan ini toh, tapi di CPT kita sudah lakukan. Gimana gimana? Ya, betul-betul. Jadi kan blood pressure itu kita mau tahu pengaruh faktor posisi terhadap pengukuran tekanan darah, tapi kita tidak praktikumkan seperti itu. Nah, kalian silakan baca saja. Ini tidak terlalu berat di bahasanya. Ini memang lecture-nya dia eh, lebih ke pegangannya kalian sih supaya lebih gampang. Nah, jadi cold pressure test itu dia ini ingat tujuannya, ingat. Jadi itu untuk menunjukkan dan mengetahui adanya pengaruh stimulasi suhu dingin terhadap tekanan, kemudian memungkinkan terjadinya hipertensi pada seseorang. Ingat alat dan bahan, terus ingat suhu, kemudian apa lagi ya? Itu sih. Nah, ada interpretasinya toh, dia hiporeaktor, normoreaktor, sama hiporeaktor. Nah, saya mau tanya, tunjuk. eh ya. mm, Ini Fadila Musal Fitri, Mulsa. Fadila Mulsa Fitri. Kalau dia hiporeaktor, normoreaktor, sama hiporeaktor, nilainya berapa? Ada dia atau enggak usah deh. Kalian ada yang tahu kah? Permek saja. Ada yang masih ingat? Hiporeaktor, normoreaktor. Ya, jawab saja. Bisa, Jawab. Kak. Kalau Kak. hiporeaktor dia di bawah 10, kalau normal reaktor 10 sampai 19, kalau di atas reaktor itu 20, Kak. Oke. Ingat itu, nah. Oke. Jadi apa maksudnya itu hiporeaktor, normoreaktor, sama eh, hiporeaktor, normoreaktor.
sama hiperreaktor dia itu kayak untuk bahan pengujian terhadap seseorang untuk mengetahui ada tidaknya indikasi seseorang itu mengalami hipertensi. Nah kan kita itu di praktikum kemarin kita mengukur tekanan darah itu setiap ini ya, setiap 20 detik selama 2 menit. Toh. Nah, jadi kita mau tahu dari eh, detik detik-detik tersebut, maksudnya 20 detik pertama, kemudian 20 detik kedua, itu ada tidak perbedaan dari sistol. Oke, ada tidak perbedaan dari sistol maupun diastol. Nah, dari sistolnya itu kita kita ukur begitu. Jadi misalnya dari 120 terus di detik ke-20 dia menjadi 110 itu kita ambil range-nya berarti ada 10 range-nya. Kalau dia 10 milimeter air raksa, dia itu termasuk hiporeaktor kah, normoreaktor kah, hiperreaktor. Oke. Jadi memang cool pressure test ini dahulu itu adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh orang zaman dulu untuk mengetahui ada atau tidaknya indikasi seseorang itu mengalami hipertensi. Makanya tujuannya itu ini, ada tidak dia kemungkinan dia hipertensi. Oke. Dan memang kalau ditanya apa pengaruh ini pengaruh suhu dingin terhadap tekanan darah, iya. Oke. Jadi kalau orang terpapar suhu dingin, otomatis dia akan mengalami peningkatan tekanan darah. Tidak panjang lebar. Nah, kita masuk ke Harvard test sama Cooper test. Sebenarnya kalau yang ini kalian kalau sudah paham yang sistem kardiovaskular sudah enak. Sebenarnya di sini lebih ke kalian interpretasinya sih ini. Kalian lebih ke interpretasi. Nah, jadi yang pertama itu kita mau ini kita ke Harvard dulu. Nah, jadi di Harvard tes itu dia ada memantau dia tujuannya itu untuk memantau kemampuan sistem kardiovaskular pada subjek. Nah, jadi makanya kita lakukan pengukuran ini frekuensi denyut nadi karena kita mau tahu bagaimana pengaruh dari sistem kardiovaskular ini terhadap eh, apa ya kemampuan fisik seseorang. Nah, alat dan bahan ingat ada metronom, ada stopwatch, kemudian ini apa ini kelelahan itu kalau dia sudah tidak mampu mempertahankan laju loncatan selama 15 detik. Oke. Yang saya sebutkan ini saya balap nah, Dek. Tidak terlalu nanti. Kalau skor kebugaran, nah ini. Hafal ini. Hafal rumusnya ini, nah. Saya ternyata saya enggak yakin sih, tapi kayaknya ada perhitungan besok, Dek. Karena ada Harvard toh. Ini. Hafal ini. Nah, terus ini interpretasinya. Kalau dia 9 hafal juga interpretasinya, itu kalau di Harvard. Nah, terus kalau kita masuk di Cooper test. Nah, Cooper test itu dia terdiri dari 2 tes. Oke, ingat ini. Makanya saya bilang itu ingat. Nah, jadi kalau dia Cooper test, dia itu terdiri dari tes lari 12 menit sama tes lari 2,4 kilo. Ingat, kalau ditanya ada berapa jenis Cooper test, ini ada 2, ada 12 menit sama 2,4. Apa tujuannya? Dia untuk mengukur kapasitas aerobik. Tes ini juga untuk menentukan fitness atau kemampuan fisik seseorang. Nah, kemudian alat dan bahan ini sebenarnya kalau ya, kalau kita praktikumnya di lapangan, tapi kan kemarin kita dalam ruangan pakai treadmill, jadi menyesuaikan saja.
Kalau kalian jawab, misalnya ada pertanyaan alat dan bahan, kalau kalian jawab ini tidak apa-apa juga. Tapi kalau kalian jawab treadmill yang setelah terset up, itu bisa juga. Nah, prosedur, enggak sih kalau prosedur itu enggak sih. Nah, kita kan kemarin itu kita cuma praktikum di lari 12 menit. Nah, sebenarnya saya bilang, lagi-lagi saya bilang kalau di Cooper test, di Harvard test, kalian yang apa, yang penting itu cuma ini, interpretasi hasilnya. Tapi memang agak sulit, guys, ya, karena dia angkanya desimal-desimal. Dan saya pun jujur kayak kurang ini sih, maksudnya kurang sanggup kalau untuk menghafal semua tabel ini. Kayak kurang kerjaan gitu ya. Tapi mau gimana lagi ya guys ya. Kalau misalnya masuk ini ya pasrah aja kalau misalnya udah gak bisa hafal. Tapi maksudnya kalian perkirakan saja toh kayak misalnya angka 15 sampai sekian-sekian itu berarti dia kurang begitu. Kalau dia tinggi, semakin tinggi dia itu akan kurang. Itu kalau dia lari 2,4. Tapi kalau dia apa 12 menit, nah ini. Jadi perbedaannya kalau di lari 12 menit yang mau kita nilai itu jarak tempuhnya. Oke? Tapi kalau dia di lari 2,4 yang mau kita lihat itu adalah waktunya. Oke, kebalikan. Tuh. Nah, kemudian apa lagi nih? Aku lihat dulu pretest post-testmu kemarin apa soalnya kah? Hmm, nah ini juga kalau ditanya indikasi apa indikasi kalau disuruh berhenti orang disuruh berhenti apa lakukan bukan Cooper test itu kalau misalnya dia sudah apa sudah mulai menunjukkan gejala-gejala yang abnormal seperti dia pucat, kemudian dia apa? Pokoknya kalian anu saja bahasakan saja kalau bagaimana itu kalau misalnya layak nih untuk kita berhentikan seperti itu. Apapun yang terbersit di dalam pikiran kalian tulis saja. Oke. Jadi sebenarnya kalau di Vali itu kalau kalian sudah mengena jawaban itu insya Allah kami sudah benarkan. Selagi masih dalam konteks. Oke, terus kalau yang kontraindikasi, pokoknya kontraindikasinya memang kan kita itu kardiovaskular tuh. Jadi pokoknya segala bentuk penyakit kardiovaskular atau kardiorespi itu dikontraindikasikan di Harvard sama Cooper test. Oke? Ada pertanyaan? Kita lanjut ke yang lain. Kita mau bagus apa target selesai sebelum jam 10. Sisa 30 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan, guys. Tanya memang. Sebelum bertanya itu dilarang. Tapi Oke. Kak, untuk kecepatan yang kemarin itu ada soal kecepatan metronom itu 90 Kak atau berapa Kak? Oh, kecepatan dari metronom. Kalau dia kecepatan metronom, dia itu 120 kali per menit. Baik Kak, terima kasih. Oke. Permisi Kak. Ya, Permisi Kak, silahkan. mau nanya tentang kontraindikasi contohnya kayak gimana Kak? Oh, kontraindikasi. Jadi, kalau dia kontraindikasi, ada banyak sih sebenarnya kontraindikasinya bisa angina, terus dia bisa infark miokard, pokoknya itu guys angina pectoris, pokoknya segala bentuk penyakit kardiovaskular. Tunggu guys, saya sebutkan itu. Bentar. Wait ya.
Nah, jadi toh kalau misalnya kalian ditanya besok apa kontraindikasinya, itu saya sebutkan nah, kalian tulis saja minimal kayaknya udah disuruh Ji sebutkan banyak gitu. Pokoknya yang paling banyak itu kayaknya minimal 3 lah. Jadi kalian kalau ditanya, yang pertama itu bisa eh, infark miokard, terus bisa unstable angina atau angina unstabil, terus bisa stenosis aorta, bisa gagal jantung, terus bisa kardiomiopati, sudah banyak toh, ada stenosis koroner, sama penyakit katup jantung. Sama hipertensi juga termasuk. Oke? Hipertensi juga termasuk salah satu kontraindikasi. Oke, ada lagi. Nah, kalau indikasi tes harus dihentikan, itu tadi kalau misalnya kalian bisa bahasakan, tapi kalau kalian mau itu kalian kalau jawab apa? Kalau propandusnya itu dia sudah tampak kelelahan yang sangat jelas secara fisik dan verbalnya itu sudah bisa dihentikan. Terus dia sesak nafas. Itu ya kalau indikasi dihentikan. Beda tadi sama kontraindikasi. Jadi indikasi tes harus dihentikan itu kalau misalnya pasiennya itu dia sudah propandusnya itu dia sudah sesak nafas, kemudian kelelahannya jelas, terus ini dia itu sudah pusing, kemudian mual atau bahkan dia muntah, terus apa jantungnya itu berdebar dengan eh, kencang atau cepat. Oke, ada lagi. Apalagi praktikumnya kalian kah? Part-part Cooper, ke apa? Part Cooper, Hemoglobin, ya. Oh, sisa ini toh, sisa HB sama HT. Ya. hematokrit tidak ada Kak, cuma plotting plot Oh iya iya iya. sama Oh iya, glukosa. kayaknya memang HT ini perlu deh. Nih, oke kita bahas ini. Hanya tadi saya ada baca sedikit soal sih, tapi ya cuma satu dua yang saya baca karena dilarang kami. Apa? Hemoglobin toh? Hemoglobin. Ini. Oke, kita masuk di ini. Darah. Oke. Jadi di darah ini saya kasih cepat balap. Oke, di darah itu orang itu memiliki volume rata-rata kalau dia wanita dia 5 liter, kalau dia pria dia 5,5. Tapi enggak ditanya gini kayaknya. Nice to know aja. Nah, jadi ini darah darah sorry guys. Nah, darah itu dia terdiri dari 45% komponen sel dan 55% itu plasma. Jadi ini saja konsepnya. Jadi 55% itu plasma, terus di red blood cell dia itu ini komponen-komponen ini eritrosit. Nah, 1%-nya itu atau sedikit sekali 0,1 sampai 1% itu dia ini Bavikot. Apa itu Bavikot? Dia apa? Trombosit sama leukosit. Oke, saya ulang. Jadi darah itu dia 55% plasma, 45% itu eritrosit. 1%-nya yaitu bavikot. Apa itu bavikot? Dia white blood cell atau leukosit sama platelet atau trombosit. Nah, jadi di plasma ini nasional dia itu ada globulin, ada albumin sama bisa juga ada terdapat fibrinogen. Nah, jadi kalau di plasma itu dia
banyak mengandung protein. Tapi secara keseluruhan plasma itu dia air, oke? Air. Jadi plasma itu dia air, 10%-nya itu dia protein. Nah, ini kayaknya enggak terlalu, guys. Kalian kayaknya enggak gini deh. Kalian akan dapat ini di blog hematologi. Dan kalau saya bahas, tidak sampai targetnya kita jam 10. Nah, ini. Hafal ini ya. Jadi eritrosit, dia itu ini nilainya, hafal. Oke? Hafal. 3,9, 5,5 perempuan. 4,1 sampai 6 dia pria. Usia hidupnya dia 120. Di dalam eritrosit, udah nanti karena ada jadi, nggak usah. Nah, kemudian selanjutnya ada leukosit. Leukosit itu dia dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, sama keadaan fisiologis. Normal, dia itu 6.000 sampai 11. Trombosit, dia itu 150 sampai 450. Oke, jumlah trombositnya. Kalau saya tanya, apa fungsi dari trombosit? Sampai Kak, untuk pembukaan darah Kak. Oke. Bisa koagulasi, bisa pembekuan darah. Benar. Nah, terus kalau dia leukosit, dia itu mempertahankan tubuh dari apa ya, zat-zat bukan zat-zat sih, ya molekul-molekul asing. Dimana kan leukosit ada granular sama granular. Oke, jadi bahasa simpelnya kalau ditanya leukosit, dia itu ini menyerang infeksi. Oke. Nah, terus kalau globin, dia itu kan dia satu pigmen yang terdapat pada eritrosit. Fungsinya dia membawa oksigen atau transport oksigen. Nah, kemudian kadar normal hafal, hafal ini kadar normal. Terus hematokrit juga hafal, pria dan wanita. Nah, jadi kalau ditanya apa itu hematokrit, ini itu tadi yang apa eritrosit. Jadi hematokrit itu dia persentase eritrosit dalam volume darah. Oke, ini yang hematokrit. Ini persentase volume darah dalam persentase volume eritrosit dalam darah. Jadi kan ini darah. Nah, terus kita mau cari atau mau hitung eritrositnya. Nah, ini hematokrit. Oke. Nah, selanjutnya ini hafal juga ini. Bukan hafal sih, pahami. Oke, jadi hematokrit itu dia akan meningkat pada keadaan dehidrasi, gagal jantung, terus hipoksia, dan keadaan polisitemia sekunder. Jadi, kalau ditanya kapan hematokrit meningkat, dia itu pada kondisi dehidrasi, gagal jantung, dan pada polisitemia. Kalau dia menurun, dia itu pada keadaan anemia. Oke. Jadi, kalau misalnya orang yang tinggal di pegunungan dengan kadar oksigen rendah, hematokritnya itu akan jauh lebih tinggi. Karena dia merupakan mekanisme kompensasi agar terjadi keseimbangan darah dalam tubuh. Kemudian bleeding time, clotting time. Ingat perbedaannya. Kalau dia bleeding, dia waktu perdarahan. Ingat itu simpelnya. Kalau dia clotting time, pembekuan. Nah, tapi kalau misalnya ditanya, jelaskan saja semampunya kalian yang menggambarkan di waktu pembekuan. Kalau misalnya kalian tidak bisa atau tidak bisa menghafal ini toh, bahasakan saja bahasakan saya sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, dia itu fungsinya itu untuk menilai fungsi trombosit. Kalau bleeding, kalau dia clotting, dia itu untuk menilai faktor koagulasi. Sebenarnya dia juga fungsi trombosit, tapi lebih lengkapnya faktor koagulasi. Nah, terus normalnya itu 2 sampai 3 menit atau sampai 9 menit. Tapi berbeda-beda labnya. Tapi untuk nilai yang kita pegang itu ini. Terus clotting time dia 5 sampai 10 menit dan tidak lebih dari 15 menit.
dia memanjang pada pasien hemofili. Oke, kalau dia hemofili A, dia gangguan di faktor 8. Kalau dia hemofilia B, dia faktor di 9. Gangguan di faktor 9. Dan pasien yang menerima antikoagulan atau heparin. Heparin, warfarin, itu obat yang dapat mencegah atau ya dapat menolak koagulan gitu. Jadi dia itu antikoagulan, itu heparin, warfarin. Jadi kalau misalnya orang yang mengkonsumsi antikoagulan, clotting time itu akan memanjang. Oke, ingat ini saya baca dan kalau perlu hafal nilainya dan pahami fungsinya. Kalau ini saya mau jelaskan ya. Menjelaskan tapi nanti di belakangan ini. Supaya kejar dulu yang bisa kita kejar. Nah, faktor pembukaan darah hafal ya. Saya tidak sih. Maksudnya bagaimana ya harus dibahasakannya kayak siapa tahu besok kayak ditanya faktor 5 itu faktor apa gitu. Siapa tahu. Jadi hafal-hafal memang. Hmm, Nah, terus kalau ditanya ada berapa faktor pembukaan darah? Ada 13. Oke, ada 13. Tapi pada 6, dia itu ini, apa? Kalau saya tidak salah kemarin, banyak faktor 6 ini sebenarnya dia ada. Tapi dalam mekanisme faktor pembukaan darahnya itu, dia tidak terlalu dibutuhkan seperti itu. Tapi untuk faktor pembukaan darah, dia itu tetap ada 13. Untuk mekanisme untuk pembahasan lebih lanjutnya saya juga belum baca. Kalau teman-teman ada bisa sharing sama saya bahan bacaannya. Nah, terus pokoknya hafalin ya faktor pembukaan darah. Kalau ditanya ada berapa? Ada 13. Nah, oke. Kita masuk ke ininya. Bahas dulu ini. Bahas apa dulu, di? Anunya kah? Interpretasinya. Nggak usah. Kita bahas dulu proses faktor intrinsik, ekstrinsik. Dulu ada yang gambaran yang lebih bagus. Tunggu ya. Saya kasih lihat dulu gambaran yang lebih jelas. Ya, teman-teman. Kita bisa saling belajar. Jadi kalau misalnya ada yang kurang dimengerti, bertanya nanti nah. Kalian bertanya memang selagi masih bisa. Karena besok itu sudah tidak bisa. Saya juga tidak terlalu prepare deh untuk kasih tenteran. Soalnya saya baru dihubungi tadi maghrib. Jadi kalau saya tertatih-tatih, mohon maaf ya. eh ini Kentara. Saya sudah masuk di share screen baru. KBI Udah Kak. kelihatan Kak. Oke, sudah yang dikoagulasi pace ya? Iya Iya, Kak. Kak. Oke. Ini saya suka sekali gambaran ini. Penjelasan yang paling simpel ini. Nah, jadi guys, kan kita tadi bahas tentang clotting time dan bleeding time. Nah, jadi apa yang perlu kita pahami? Jadi pertama kita mau pahami bagaimana sih proses dari mekanisme koagulasi atau pembekuan darah. Nah, jadi di dalam pembekuan darah itu ada 3 jalur yang kita harus pahami. Ada extrinsic, ada common pathway, sama ada intrinsic pathway. Jadi, kalau dia extrinsic pathway, dia itu jalur yang terjadi di luar aliran darah. Namanya extrinsic. Jadi dia itu jalur yang terjadi di luar aliran darah. Nah, kebalikannya, kalau dia intrinsik, dia itu jalur yang terjadi di dalam aliran darah. Kalau common pathway, itu jalur bersama. Nah, jadi kita mulai dari extrinsic
pathway. Nah, di extrinsic pathway dia itu kan jadi kan extrinsic pathway itu kan tadi saya bilang dia di luar aliran darah. Nah, jadi ketika seseorang mengalami luka, ingat seseorang mengalami luka, maka akan terjadi kerusakan pada jaringan. Nah, ketika seseorang mengalami kerusakan dan kan jaringan itu ada ada sel endotel seperti itu. Ada sel endotel di jaringan perifernya. Nah, jadi ketika sel endotel ini mengalami kerusakan ataupun dia mengalami kerusakan pada jaringan, maka akan menginduksi faktor-faktor pembekuan yang ada di dalam darah. Yang pertama dia akan menginduksi faktor 3. Faktor 3 tadi itu kalian baca sendiri. Nah, dia itu akan berikatan dengan Ca2+. Kemudian dia juga akan bekerja sama dengan faktor 7. Kemudian dia akan membentuk kompleks enzim atau tissue factor kompleks dan kemudian akan menghasilkan atau mengaktifasi faktor 10. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kalau dia dari intrinsic pathway. Nah, kalau dia dari intrinsic pathway, dia itu dimulai kan tadi intrinsic pathway itu dia di dalam aliran darah toh. Nah, jadi kalau dia di intrinsik dia itu pertama karena adanya kan tadi rusak ini sel-selnya. Maksudnya karena dia mengalami trauma. Jadi kalau misalnya itu orang luka, itu jaringannya akan rusak. Toh, jaringannya rusak. Nah, kemudian sel-sel endotelnya juga dia itu juga akan ikut rusak. Nah, karena adanya stimulasi dari terjadinya luka ini, maka dia itu akan memicu kontraksi otot-otot sel lainnya. Oke? Jadi karena rusak, otot-otot lainnya itu juga akan ikut berkontraksi. Makanya kalau misalnya kayak kita mengalami luka tuh kayak kita itu kayak bagaimana ya, nyeri, bukan nyeri ya, apa namanya itu kayak bahasanya, kayak ngilu begitu, ngilu kayak udah teriris pisau kayak ngilu toh karena adanya kontraksi dari otot-otot polos. Nah, kemudian otot-otot polos itu dia itu ada serabut-serabut kolagen. Nah, serabut-serabut kolagen yang di otot polos ini dia itu akan mengalami kerusakan. Ketika dia mengalami kerusakan, dia itu akan menginduksi faktor-faktor yang ada di dalam faktor-faktor koagulasi yang ada dalam tubuh. Nah, faktor di dalam tubuh yang diaktifkan itu adalah proenzim. Jadi belum pi enzimnya begitu. Jadi ada yang namanya proenzim sama ada yang enzim. Jadi yang dia aktivasi yaitu proenzim atau bentuk sebelum dia menjadi aktif seperti itu. Jadi dia mengaktifkan proenzim. Nah, apa faktor yang biasa diaktifkan yaitu faktor 12. Nah, faktor 12 dia itu akan bekerja sama dengan PF3 atau platelet faktor, kemudian dia bekerja sama dengan Ca2+, kemudian dia juga akan bekerja sama dengan faktor 7, kemudian faktor 9, dan kemudian dia akan mengaktifkan faktor 10. Faktor 10, kemudian dia akan menstimulasi terjadinya tidak. Jadi kan sebenarnya ini tuh 10A guys. Jadi di sini dia kan faktor 10, dia juga di sini faktor 10. Nah, ketemu di sini nanti sama-sama faktor 10 ini terbawa. Nah, dia itu akan membentuk 10A. Dan kemudian akan berubah menjadi protrombin aktivator dari protrombin. Nah, protrombin ini dia itu kalau protrombin, kalau tidak salah protrombin itu dia masih proenzim. Nah, jadi nanti dari proenzim dia itu akan berubah menjadi trombin atau trombin ini adalah bentuk aktif dari enzim. Nah, kemudian trombin dia itu akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Jadi, apa perbedaan fibrinogen sama fibrin? Kalau dia fibrinogen, dia itu protein yang sudah larut
di dalam, maksudnya fibrinogen itu dia masih larut di dalam plasma. Kalau dia fibrin, dia itu sudah tidak larut. Oke, jadi trombin dia mengubah fibrinogen yang awalnya dia larut dalam plasma menjadi tidak larut. Nah, kemudian terbentuklah benang-benang fibrin. Nah, kemudian itu. Nah, jadi dari ekstrinsik, kemudian dari intrinsik, kemudian ke common pathway sehingga terbentuk fibrin. Nah, ini yang lebih. Nah, jadi, kan tadi saya sudah jelaskan, ada yang intrinsik sama ada yang ekstrinsik. Kalau dia ekstrinsik, saya tadi bilang dia di luar dari aliran darah. Nah, jadi dia itu mekanisme yang terjadi kalau apa ya? Dia itu kalau di luar dari sel sel apa? Sel endotel. Maksudnya gimana cara bahasakan dia? Kayak kan trauma pada sel ekstravaskuler. Jadi di luar dari sel, maksudnya traumanya itu terjadi pada sel-sel yang di luar dari pembuluh darah. Nah, mekanismenya itu dia akan karena adanya trauma di sel ekstravaskuler, dia itu akan mengaktifkan menginduksi faktor 3, kemudian dia akan mengubah faktor 7 menjadi 7A, kemudian dari 7A dia itu akan bekerja sama dengan 3, faktor 3 membentuk kompleks, yang kemudian akan membentuk 10, faktor 10, atau mengaktifasi faktor 10 dan ke faktor bersama atau 10A, yang saya bilang tadi. Jadi, masing-masing itu akan terbentuk di 10, 10, kemudian masuk ke 10A. Nah, ini 10, 10 ke 10A. Jadi, kalau dia di intrinsik, dia itu kalau dia kerusakannya pada dinding pembuluh darah. Jadi perbedaannya kalau dari intrinsik dia itu kerusakan pada dinding pembuluh darah, maksudnya lukanya itu sudah sampai di pembuluh darah gitu ya. Nah, kalau ini dia traumanya dia di ekstravaskular sel atau sel yang di luar dari vaskular atau sel di luar dari pembuluh darah. Nah, dia itu akan mengaktifkan faktor 12 ke 12A, kemudian 11 ke 11A, kemudian dari 9 ke 9A, kemudian dari 9A dia akan mengikat 7A, 8A, kemudian membentuk kompleks 10 dan 10A. Nah, kemudian dari 10A itu sudah masuk di common pathway. Nah, kemudian karena bantuan dari 5A, dia itu akan berubah menjadi protrombin, menjadi trombin. Tadi protrombin dia itu masih proenzim. Kemudian trombin dia itu sudah enzim. Kemudian dia trombin fungsinya mengubah fibrinogen yang larut dalam plasma menjadi tidak larut sehingga disebut dengan fibrin. Nah, kemudian terbentuklah cross-link fibrin clot. Oke? Jadi terbentuklah serabut-serabut fibrin atau sumbatan-sumbatan fibrin. Nah, inilah final common pathway. Nah, di dalam hemostasis, bedakan homeostasis sama hemostasis. Dalam hemostasis untuk fibrinolisisnya itu ada mekanisme fibrinolisis. Dia itu fungsinya untuk mencegah supaya tidak terjadi koagulasi lanjutan. Jadi bayangkan kalau misalnya terjadi sumbatan yang terus-menerus begitu akan terjadi trombosis toh. Nah, apa yang menghancurkan fibrinogen ini kalau dia sudah terbentuk adalah plasmin. Jadi fibrinolisis dilakukan oleh plasmin. Oke, sampai di sini sudah. Apa lagi yang penting? Nah, jadi kalau ditanya ekstrinsik sama intrinsik, kalau dia ekstrinsik, lihat, kalau dia ekstrinsik dia kan mekanismenya itu dia lebih cepat, maksudnya lebih singkat toh dibanding dengan intrinsik. Jadi karena dia cepat, makanya dia itu membutuhkan intrinsik. Jadi perbedaannya kalau dia di intrinsik sama ekstrinsik dia itu juga termasuk kalau dia di ekstrinsik dia itu lebih singkat dan lebih cepat. Kalau dia di intrinsik dia itu memang lebih kompleks sama dia akan jauh lebih menghasilkan banyak trombin.
Jadi dibandingkan intrinsik sama ekstrinsik, intrinsik itu jauh lebih menghasilkan trombin. Makanya kalau dia di extrinsic pathway, dia itu kayak reversible begitu. Nah, untuk intrinsic pathway, inilah yang dapat menstabilkan dari extrinsic pathway. Jadi kan dia cepat, tapi dia reversible kalau dia ekstrinsik. Tapi kalau dia intrinsik, dia itu kompleks. Tapi dia akan memaksimalkan dari kerjanya ekstrinsik. Oke? Sampai di sini sudah mengerti toh. Ya, lagi ya. Kita masuk ke interpretasi hasil. Hmm. Gimana nih tadi? Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke interpretasi hasil. Nah, jadi tujuan praktik, kita masuk ke praktikumnya. Jadi tujuannya ini, kalian hafal. Nggak usah dihafal sih, pahami aja. Sorry. Nah, terus alat dan bahan. Alat dan bahan. Tapi kalian nggak hemoglobin di? Ya, nggak usah kayaknya hemoglobin. Kalian pahami saja konsepnya. Apakah yang enggak? Hemoglobin atau hematokrit? Hematokrit yang tidak Lebih ke hematokrit. Oh iya, sorry. Sorry guys. Oh iya, karena kalau di hematokrit, kalian dapat di PK. Jadi tidak usah. Nah, jadi hemoglobin. Nah, tadi fungsinya kan dia, kalau ditanya fungsinya hemoglobin, dia transfer oksigen. Nah, jadi dia itu metode Sahli. Terus alat dan bahannya pelajari saja. Kalian kalau sudah tahu prosedurnya, sudah tahu pasti alat dan bahannya. Nah, apa sih yang penting dari sini? Ini, Ji. Ini yang penting. Kita mau tahu HB-nya normal apa enggak. Nah, pria sama wanita. Nah, terus kalau dia hematokrit, ini sih kalau hematokrit itu sebenarnya ini sih guys. Kalau kalian mau tahu, kita cuma mau tahu kadar eritrosit di dalam darah itu berapa kalau untuk hematokrit. Oke? Nah, ini juga walaupun kita tidak pelajari, maksudnya kita tidak praktikum kan, tapi ini pelajari nih. Kapan dia meningkat, kapan dia menurun. Ingat, kalau dia menurun, dia anemia, pada keadaan anemia. Kalau dia eh, meningkat, dia itu polisitemia ataupun dia dehidrasi. Nah, kita masuk ke bleeding time sama clotting time, alat dan bahan, ya, pelajari saja. Prosedurnya nggak usah dihafal, tapi pahami. Ini hasilnya hafal. Memanjang pada apa? Hafal. Ini juga kalau dia memanjang pada clotting time, apa? Kalau dia memanjang pada bleeding time, dia apa? Oke, selesai guys. Jadi kita review dari awal. Ada yang mau ditanyakan?